Perang biasanya kita lihat dari satu sisi. Siapa yang menyerang, siapa yang diserang, siapa jahat, siapa korban. Tetapi perang modern tidak sesederhana itu. Video ini adalah upaya membedah apa harga yang dibayar dan siapa yang diam-diam memperoleh keuntungan. Perang tidak gratis. Ada yang membayar dengan darah, ada yang membayar dengan masa depan, dan ada yang menerima keuntungan tanpa pernah ikut bertempur. Video ini tidak membela Rusia, tidak pula membenarkan Ukraina. Sahabat zaman akhir, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas siapa yang diuntungkan dalam perang Rusia-Ukraina. Tonton terus video ini, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta menarik yang tidak diberitakan media mainstream. Jika Anda memiliki tema tentang geopolitik atau tentang sejarah Islam untuk kita bahas bersama, sampaikan di kolom komentar. Perang biasanya kita lihat dari satu sisi. Siapa yang menyerang, siapa yang diserang, siapa jahat, siapa korban. Tetapi perang modern tidak sesederhana itu. Video ini adalah upaya membedah apa harga yang dibayar dan siapa yang diam-diam memperoleh keuntungan. Perang tidak gratis. Ada yang membayar dengan darah, ada yang membayar dengan masa depan, dan ada yang menerima keuntungan tanpa pernah ikut bertempur. Video ini tidak membela Rusia, tidak pula membenarkan Ukraina. Mari kita mulai dari Ukraina, bukan dari pidato, tapi dari kenyataan. Populasi yang menyusut, bukan hanya korban jiwa, tetapi pengungsi yang tidak kembali, generasi muda yang tumbuh di luar negeri, dan brain drain jangka panjang. Negara bisa bertahan, tetapi bangsa bisa terkikis pelan-pelan. Brain drain terjadi pada pelajar yang memiliki kecerdasan, para mahasiswa, dan mereka yang memiliki keterampilan dan intelektual muda yang memilih untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri. Kelompok ini merupakan aset bangsa jangka panjang yang meninggalkan Ukraina sebagai pengungsi, mungkin tidak akan kembali ke Ukraina. Setelah perang, negara hancur, perekonomian rapuh, dan lapangan kerja terbatas. Di negara tetangga, mereka sudah memiliki masa depan, memiliki jaringan dan ekonomi yang mapan. Jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan bendungan bukan sekedar rusak, tetapi menciptakan ketergantungan rekonstruksi. Rekonstruksi selalu datang dengan syarat. Bendungan sebagai sumber air bersih, untuk irigasi lahan pertanian, untuk menjalankan roda industri, dan sebagai pembangkit listrik, sangat rentan dan selalu menjadi target serangan musuh. Dalam jangka panjang, bendungan adalah stabilitas dan ketahanan pangan satu negara. Ukraina adalah lumbung pangan Eropa. Perang mengubah lahan subur menjadi zona berbahaya. Perang tidak hanya menghancurkan kota, tapi juga masa depan pangan. Setelah perang usai, ladang pertanian di Vietnam dan Kamboja diberitakan terdapat banyak ranjau yang melukai atau membunuh banyak petani lokal. Bantuan militer bukan amal, ia adalah kontrak tertulis atau tidak. Hutang politik, hutang orientasi strategis, hutang keputusan di masa damai.
Perang mungkin berakhir, tetapi kewajiban tidak selalu ikut berhenti. Di titik ini kita perlu jujur. Apakah Ukraina benar-benar tidak mendapat apa-apa? Dalam perang dengan Rusia, Ukraina juga memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan yang tidak romantis. Legitimasi internasional yang kuat, identitas nasional mengeras, integrasi keamanan de facto ke barat, dukungan jangka panjang, bukan tanpa harga. Ini bukan kemenangan, ini posisi tawar yang dibeli dengan penderitaan. Sekarang kita ke sisi lain medan perang Rusia. Apa yang dialami Rusia dalam perang dengan Ukraina? Personel berpengalaman, keausan logistik, modernisasi tertunda. Ruang diplomasi menyempit, ketergantungan ekonomi bergeser. Anggaran perang, generasi muda, dan masa depan ekonomi. Jika Ukraina membayar perang dengan darah dan wilayah, Rusia membayarnya dengan kelelahan dan isolasi jangka panjang. Di setiap perang, ada mereka yang bertempur, ada yang mengungsi, dan ada pula yang tidak pernah muncul di peta pertempuran. Mereka tidak membawa senapan, tidak bersembunyi di parit, tapi tanpa mereka perang modern tidak akan berjalan lama. Siapakah mereka? Mereka disebut dengan banyak nama: perantara, distributor, konsultan pertahanan. Dalam bahasa yang lebih jujur, broker senjata. Mereka tidak selalu memproduksi senjata. Mereka menghubungkan kebutuhan dengan suplai. Mereka bekerja di ruang rapat, bukan di medan perang. Di tangan mereka, perang menjadi kontrak, dan kontrak selalu punya nilai. Bagaimana mereka bekerja? Ketika perang pecah, permintaan melonjak. Bukan hanya senjata utama, tapi juga amunisi, suku cadang, sistem pendukung. Jalur resmi terlalu lambat, jalur politik terlalu rumit. Disinilah broker masuk. Mereka tahu celah hukum, mereka paham zona abu-abu, dan mereka bergerak cepat sebelum perang selesai. Mereka tidak mengenal bendera. Bagi broker senjata, konflik bukan soal ideologi. Hari ini satu pihak, besok pihak lain. Selama ada permintaan, pasar tetap hidup. Peluru yang ditembakkan hari ini bisa saja berpindah tangan berkali-kali sebelum mencapai medan perang. Ironi terbesar, saat kota hancur dan ladang terbakar, ada laporan lain yang naik. Nilai kontrak, komisi, dan laba. Ironisnya mereka yang paling diuntungkan, dan perang adalah mereka yang paling jauh dari suara ledakan. Jika demikian, maka perang bukan hanya bentrokan senjata, tapi juga rantai ekonomi yang melibatkan aktor-aktor tak terlihat. Dan di titik inilah kita harus bertanya, jika semua pihak membayar mahal, siapa yang benar-benar diuntungkan? Jawabannya bukan rakyat, bukan tentara di parit, tapi mereka yang berjarak dari medan perang dan dekat dengan kontrak. Perang tidak gratis. Ada yang membayar dengan darah, ada yang membayar dengan masa depan, dan ada yang menerima keuntungan tanpa pernah ikut bertempur. Beberapa negara tidak mengirim pasukan, tapi industrinya bekerja lembur. Ada yang mengecam perang di mimbar diplomasi sambil menandatangani kontrak di ruang tertutup. Ada negara yang tidak terlihat di medan tempur, tapi jejak produknya ada di banyak front.
hundreds each day, as the officers have again overpromised the political leadership that the towns are about to fall. RFU News media outlet says the fiercest fighting continues around Rodinsk, where Ukrainian assault and air assault units are working to widen the bottleneck and keep supply routes open for ammunition, reinforcements, and medical evacuation. Russia